Oke, dari nomor satu aja ya. Oke, mari kita lihat teksnya. Aku bacain ya, atau kamu mau baca? Kakak dulu. Oke. Education is often viewed as school in traditional, formal sense. Many people believe that true learning can only take place in formal classroom setting. Others feel education occurs in many different forms and environments. There may not be a definitive answer to question of what is education. However, we can start thinking about the purpose of education. Is it to educate youth to be responsible citizens? Is it to develop individuals as well as society in order to ensure a society's economic success? Or is it to simply focus on developing individual talents and intelligence? Perhaps it is the balance of all three that defines education. While our answers may differ, we can perhaps agree that education is a basic human right. When that right is granted with growth and development, the society as a whole is more likely to improve in areas such as health, nutrition, general income, and living standards, and population fertility rates. Nah, jadi apa nih? Nomor satu ngomongin tentang apa nih? Basically, nomor satu nih ngomongin tentang ini kan nih. Education tuh mereka ngeliatnya cuma dari sekolah doang. Nah, di nomor satu ini juga kayak semua orang tuh bingung. Education tuh apa sih? Pendidikan itu apa sih? Terus banyak banget yang berspekulasi gitu kan, sampai ada yang ini buat bikin orang-orang jadi responsible atau buat bikin orang dan juga society-nya itu buat bikin ekonominya yang sukses atau juga untuk bikin mereka talented sama intelligence, yang artinya talented itu artinya bertalenta dan pinter gitu, intelligence gitu, atau mungkin uh, gabungan dari ketiganya itu, ya kan? Tapi pada intinya education itu is a basic human right. Education itu adalah uh, hak utama seseorang gitu. Dan benar dong. Oke, lanjut. Paragraf kedua. Siapa nih yang mau baca? Gantian atau aku? Boleh. Oke. As a global citizen, it's our responsibility to critically think about the issues and attempt to come up with solutions to the problems plaguing education. In 1990, UNESCO launched AFA, the movement to provide quality education for all children, youth, and adults by the year 2019 and 15. The unfortunate reality is that for many countries, larger issues come before improving the quality of education. How can we achieve that the goals of AFA when numerous countries around the world are faced with challenges that seem far too impossible to overcome? The answer lies in attempting to bridge some of the gaps that prevent developing nations to compete with developed nations. One example is that of providing greater access to technology and narrowing the ever-widening digital divide. In many ways, the most basic access to technology can serve as a valuable education tool. Individuals who are not afforded this access are at disadvantage when trying to grasp opportunities to make life better for themselves, their families, and their community. Oke, thank you. Oke, ini uh,
paragraf 2 ngomongin apa nih? Ini basically ngomongin tentang isu-isu dan attempt itu kayak percobaan gitu loh. Mereka tuh sebagai udah ada isu, terus udah ada juga attempt apa yang mereka mau lakukan untuk biar ada solusinya di plagging education ini. Plagging education itu apa sih? Plagging itu kayak semacam kalau misalnya di kata-kata medis, plagging itu kayak semacam virus gitulah, virus atau kayak ada kesalahan terhadap sesuatu. Jadi ini in this case, this is talking about the problem in education. Jadi masalah yang ada di pendidikan. Nah, di sini bilang kalau misalnya UNESCO pernah launch an EFA, yaitu the movement to provide quality education for all children, youth, and adults. Gitu. Nah, tapi sayangnya the unfortunate reality itu ternyata masih ada larger issue, masih ada masalah-masalah yang lebih besar daripada untuk membenarkan kualitas education, kualitas pendidikan gitu. Nah, terus ditanyakan kalau misalnya how can we achieve the goals of EFA ketika banyak countries, banyak negara yang di dunia ini tuh mereka menghadapi challenge yang orang-orang yang tinggal di negara maju gitu. Developing nations itu yang kayak negara yang sedang berkembang, developed nations itu yang sudah berkembang gitu. Ditanyain gitu, gimana caranya? Nah, one of the example is that adalah untuk ngapain nih? Di sini bilang kalau misalnya one of the example is to achieve the goals of EFA is to provide great access to technology, untuk memberi akses untuk teknologi, karena teknologi itu bisa menjadi sebuah tool, sebuah cara untuk membuat platform education, platform sebuah pendidikan itu jadi valuable, jadi lebih bermakna gitu. Nah, tapi sayangnya untuk yang nggak bisa afford, yang nggak bisa punya gitu, ya memang mengalami sebuah disadvantage buat yang mereka yang nggak bisa dapet itu. Yang sebenarnya mereka punya the willingness dan mau untuk menggrasp, grasp itu artinya mengambil gitu. To grasp opportunities di sini. To grasp opportunity. Untuk mengambil sebuah kesempatan untuk membuat kehidupan mereka sendiri better gitu, buat membuat kehidupan sendiri mereka itu tuh mendingan. Nah, sorry. Kalau misalnya mereka nggak bisa bikin hidup mereka sendiri aja mendingan, gimana mau urusin kehidupan orang tua mereka, family mereka, dan lingkungan mereka, gitu kan. Nah, intinya itu sih guys, itu gitu. Oke, ada yang boleh ditanyain nggak? Ini emang rada-rada berat sih. Belum. Oke deh. Kita lihat pertanyaannya. Oke. Yang pertama, the author's main concern in the first paragraph of that passage is that kekhawatiran si penulis di dalam paragraf pertama apa? A. There is no exact definition of education. Nggak ada yang namanya definisi yang persis itu loh artinya sebuah pendidikan. Terus yang kedua, semuanya punya hak untuk
quality education. Everyone has the right to get quality education. Terus yang C, education is a fundamental individual's right. Yang D, development can be gained through education. Terus education occurs in many places, not just school. Aku boleh tahu nggak jawabannya Nursanti apa? Yang B. B atau D? Sorry. B, Bandung. Bandung. Oke. B. Kita tampung dulu B ya. Lanjut. The following sentences reflect the author's opinions in the passage, except yang mereflekkan opini si penulis. Apa? A. Everyone has the right to get education. Semua orang punya hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang benar. B. EFA provides quality education. CFA punya quality education dari 2015. C. Education cannot be easily defined. Sebuah pendidikan itu nggak bisa punya sebuah arti yang exact gitu loh. The education is basic to human development, adalah basisnya untuk development manusia. And then terakhir adalah EFA goals are faced with serious challenges. EFA. Tujuan-tujuannya EFA, apa yang mau EFA achieve, apa yang mau mereka taklukkan itu susah karena mereka tuh dihadapi oleh challenges yang ternyata lebih sulit daripada mengurusi si education ini. Kamu jawabnya apa? Yang B. B lagi. B lagi. Oke. Lanjut. Yang C. The situation of the author shows in the passage above is best described as follows. A. Quality education fundamentally ensures quality living in all sectors. B. Education is essentially everyone's right, yet it still have its challenge. Aduh, ini aku hilang. Biarin. There are problems in education in spite of its significant role. D. As long as nations compete, education cannot progress. E. Absence of an exact education causes problems in education. Ada yang mau kamu tanya nggak dari option-option ini, atau kamu ada yang bingung? Enggak, tapi isinya B lagi. B lagi. Oke. Nggak apa-apa. Dulu menembak ada jalan ninja juga kok. Siapa tahu bener. Oke, terakhir nih. The part following passage above would likely discuss. Kayaknya ini kebalik deh pertanyaannya. Harusnya tuh kayak selanjutnya ini tuh passage-nya mau ngomongin apa, intinya itu. Tapi kayaknya agak jumble gitu artinya. Tapi yaudah. Intinya itu ya. A. Like access to technology in developing countries to support educational practice. Dia mau ngomongin tentang dikitnya akses teknologi di negara-negara yang masih berkembang gitu. Needs of modern digital technology to back up the implementation of EFA education. Kebutuhan untuk digital technology modern ini untuk membackup si rencana-rencananya si EFA. Terus yang C, tools of technology providing individuals with cheap and accessible quality education. Perannya si teknologi buat
memberi si individual ini biar mereka bisa dapat aksesnya dengan murah gitu, with cheap and accessible quality of education. Biar aksesnya murah, biar punya akses dan murah agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. The inability of developing nations to compete with developed countries in technology. Artinya itu inability itu nggak punya, doesn't able gitu, nggak punya, mesti lah ya maksudnya doesn't able itu maksudnya nggak bisa gitu, nggak bisa si developing nations, si negara yang masih berjuang adanya, masih berkembang itu untuk compete, untuk bersaing dengan negara-negara yang sudah maju dalam hal teknologi. Atau mau ngomongin roles dan responsibility-nya si government, pemerintah dalam hal education buat orang-orangnya gitu. Kamu jawabnya apa? Yang D, dodol. Terus, oke. Kita lihat ya jawaban yang benar apa nih? Tara. Yang A itu jawabannya yang A. There is no exact definition of education. Nanti kita bahas ya. B, kamu B. Nomor 2 B, bener nih kamu nih. The following sentences reflect the author's opinion in the passage except B. Betul. EFA provides quality education since 2015. Oke. Yang 3 B, bener juga. Mantap. The situation of the author shows in the passage above is thus described as follows. Education is essentially everyone's right, yet it still have its challenges. Betul. Coba kita lihat nomor 4 dulu ya. Baru kita bahas yang salah. Nomor 4. Tada. Jawabannya A. Dia mau ngomongin sedikitnya akses teknologi in support educational practices di developing countries. Oke. Mari kita bahas yang kamu salah. Yang kamu benar mau dibahas juga nggak? Kamu udah ngerti atau belum? Atau mau dibahas juga? Yang salah aja. Yang salah aja. Oke. Yang salah itu 1 sama 4 ya? Oke. Di sini author's main concern in the first paragraph of that passage is that kamu jawabnya itu B. Everyone has the right to get quality education. Jujur ya, sebenarnya awalnya aku juga ngira B ini jawabannya. Kenapa jawabannya A sih? Kenapa jawabannya A? Karena tuh sebenarnya kita lihat ya. Oke. Di sini teks ini tuh semuanya dibuat karena sampai sekarang nggak ada the exact definition of education. Maaf guys, nggak ada alasannya, nggak ada artinya gitu loh, the exact answer to its education tuh artinya apa? Karena di sini tuh lebih cenderung ngomongin tentang kayak, bukan ngomongin sih, lebih kayak somehow berdebat, atau bisa dikatakan juga lebih ke nanyain tentang example gitu. Kalau misalnya kita begini, hasilnya bakal begini. Kan di sini bisa lihat ya, ini tuh banyak banget pertanyaan. Artinya tuh kayak yang ini sendiri tuh message-nya itu tuh nggak ada kejelasan. Dan kejelasannya itu datang dari mana? Datang dari emang orang-orang tuh nggak tahu
definisinya edukasi itu sendiri apa. Itu makanya kenapa jawabannya itu yang A. There is no exact definition of education. Uh, Kenapa aku juga bilang B itu sebenarnya bisa gitu loh jadi jawabannya. Everyone has the right to get quality education. Well, di sini itu emang iya kalau misalnya semua orang itu punya haknya untuk mendapatkan kualitas edukasi yang bagus ya. Tapi di sini ternyata secara keseluruhan teks ini tuh dibuat karena emang nggak tahu gitu ya, definisinya tuh apa sih education ini itu makanya kenapa jawabannya A tuh bisa diterima nggak kenapa jawabannya A. Oke, paham. Paham. Makasih. Baik. Oke, lanjut kita nomor 4 ya. Nomor 4 itu jawabannya A. Nah, jawabannya A. Mau ngomongin tentang sedikitnya akses teknologi di developing countries gitu. Coba kita lihat ya, di paragrafnya itu dia ngomongin apa sih sampai jawabannya itu yang A. Oke, paragraf 1 ini kan ngomongin tentang ketidakyakinannya tentang artinya tuh apa sih sebuah pendidikan itu kan. Nah, terus nomor 2 ini ngomongin tentang UNESCO meluncurkan IFA, terus di akhir-akhirnya dia ngomongin tentang salah satu example, salah satu contoh untuk apa ya? Salah satu contoh agar masalah ini tuh selesai dengan teknologi gitu kan. Nah, di sini dia ngomongin kalau misalnya teknologi itu dalam segala cara, in many ways, dia bisa menjadi sebagai value untuk sebuah pendidikan. Tapi individuals, orang-orang yang nggak bisa mencapai akses ini, ketika mereka mau mengambil opportunity atau kesempatan-kesempatan yang ada, itu nggak bisa gitu. Makanya di sini kan lebih ke ngomongin teknologi gitu ya, teknologi gimana caranya bisa si orang-orang yang nggak bisa mengambil kesempatan itu untuk mendapat akses teknologi. Makanya kenapa kenapa makanya makanya kenapa selanjutnya itu mau ngomongin dikitnya akses teknologi di developing countries, di negara-negara yang sedang berkembang. Kamu jawabnya deh ya. Iya, Inability of tapi developing nations to compete with developed countries. tapi mirip-mirip kayak option yang C. Iya, makanya itu sih agak tricky ya. Banyak banget options yang mirip-mirip dan bisa jadi jawabannya. Gitu. Tapi ngerti nggak kenapa bukan jawabannya D tapi A? Iya, ngerti. Ngerti. Oke deh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup. Cukup. Oke deh. Thank you Nursanti. I'll see you soon kalau misalnya aku ada